Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Qira'atul Qur'an kama 'alimtum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Fatah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sahabat Quran yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bersama di dalam kajian kita ini. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, pembelajaran kita Tafsirul Quranul Karim di dalam kitab Umi Dewasa. Insyaallah kita telah memasuki halaman 35. Mari ke-4. 34 latihan, Bang. Mari ke-4. Latihan Belum 34. Nah, masuk halaman 34. Belum latihan. Sebelumnya Suruh latihan di sudah rumah. menyelesaikan daripada latihan. Ini juga latihan. Lanjutnya kembali dari halaman 33. Baik. Yang penting dalam belajar Al-Quran, jika kita ingin fasih dan ingin mendapatkan keabsahan dari belajar Al-Quran, maka kita sering-sering kata Al-Imam Al-Ghazali, yakni riyadhatul lisan. Kita sering olahraga mulut, istilahnya riyadhah. Kita sering melatih daripada lisan kita untuk mendapatkan keabsahan daripada huruf-huruf hijaiyah. Kalau kita tidak melatihnya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan daripada huruf-huruf Arabiyah atau huruf hijaiyah. Karena huruf-huruf Arab itu bukan bagian daripada huruf-huruf kita dalam keseharian, maka kita berusaha keras untuk bisa melafalkannya dengan baik, bahkan bisa menyamai dengan bacaannya orang-orang Arab pada umumnya. Karena itulah ya, yang diperintahkan atau rukun dari bacaan Al-Quran atau rukun daripada tilawah, yakni lahjah Arabiyah. Jadi lahjah mereka, bagaimana cara mereka mensifati daripada huruf tersebut, maka begitu juga kita melafalkannya. Jadi jangan kita buat lahjah sendiri, yang model suara sendiri, model makhraj sendiri, atau sifatnya beda sendiri dengan bagaimana orang Arab melafalkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Jadi kalau kita melalaikannya, berarti kita tidak memenuhi rukun tilawah tersebut. Berarti kalau tidak memenuhi rukun, bagaimana ceritanya bacaan kita itu? Bacaan yang tidak diterima. Ya, kalau orang tidak memenuhi rukun Islam, bagaimana kurang lebih? Ya, tidak memenuhi rukun Islam, tidak sholat dan sebagainya. Ya, tidak sholat atau tidak musyahadah, ya, kafir berarti tidak syahadah, ya. Tidak musyahadah, tidak mengakui adanya Allah Ta'ala dan Muhammad Rasulullah SAW. Karena ini tidak diterima jadi amalan orang tersebut, walaupun dia mengakui Islam. Demikian juga dengan bacaan Al-Quran. Ketika dia tidak memenuhi rukun bacaan Al-Quran, maka ia tidak diterima. Kalau syarat-syarat tilawah masih bisa, ya, syarat tilawah mungkin dalam tahap berlatih, ya, berlatih untuk menyempurnakan kesempurnaan dalam harokat, ya, bagaimana dhamma, mungkin mencucunya kurang sempurna, mungkin kurang membuka mulutnya seperti itu. Tapi kalau rukun, maka tidak ada pengecualian, baik itu pengucapan lahjanya orang Arab, baik rosonnya. Roson itu banyak yang rosonnya, karena disebarkannya Al-Quran itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu mushafnya banyak.
mushaf yang dipegang sendiri oleh imam atau Utsman bin Affan sendiri atau Zaid bin Thabit dan disebarkan ke beberapa kota, ada di Mekah, ada sampai di Madinah, ada di Kufah, ada di Basrah, seperti itu, ada di Syam. Nah itu rasamnya ada beberapa rasam, ya, jadi rasam itu ada beberapa. Nah bahkan tubuh huruf itulah yang disebarkan oleh Utsman bin Affan itu menjadi acuan. Ketika itu menyimpang daripada ketentuan yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan, yang mana mushaf-mushaf itu disebarkan, maka itu tidak sah. Kalau Al-Quran yang dia baca itu adalah bukan Al-Quran yang disebarkan oleh Utsman bin Affan, yang rasam yang bukan rasam Utsmani, maka dia tidak diterima bacaannya. Nah gitu ya, itu yang harus dipahami. Tapi insya Allah kalau di Indonesia rasamnya sudah Utsmani. Ya cuman dia beda alamat turut. Ya cuman beda tanda bacanya dengan mushaf Madinah atau mushaf standar internasional. Jadi mushaf Madinah itu istilah lainnya adalah mushaf standar internasional. Jadi makanya kenapa seperti kayak Brunei Darussalam, Malaysia, ya beberapa negara-negara Timur Tengah itu lebih senang menggunakan mushaf Madinah standar karena standarnya internasional. Ya. Cuma kalau kita yang sering baca Al-Quran dengan dobatnya imla, ya, atau standarnya depak, maka kita akan kesusahan membaca mushaf Madinah. Maka sarankan bagi antum semua, kalau ingin membaca mushaf Madinah maka belajar terlebih dahulu, karena pasti nanti akan keliru bacanya. Karena di situ ada tidak adanya dobat atau tanda-tanda pada hukum-hukum tertentu yang itu dimudahkan di dobatnya imla atau di mushaf imla, mushafnya standar depak. Nah, gitu. Seperti misalnya hukum ittifaq sakinain, adanya nun kecil. Kalau di mushaf Madinah tidak ada. Jadi pertemuan sukun dengan sukun itu tidak ada tanda apa-apa. Jadi kita dituntut untuk bisa membaca. Seperti itu ya. Misalnya pada lafaz seperti kita kayak doa gitu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan. Ya. Muhammadan nil kan, kalau kita baca Muhammadan nil. Ya. Wasilata wa fadila. Ya. Muhammadan nil. Ya, wasilata. Kan itu ada alif lam. Al-wasilah dengan Muhammadan. Al-wasilah itu ada lam ta'rif, lam yang disukun bertemu dengan nun sukun, nun ziyadah namanya, karena dia tanwin itu sebenarnya nun sukun. Sukun bertemu sukun, maka dia harus apa? Nah, seperti ini ya. Muhammadan saya Indonesia. Nah, siapa harus yang begini ya? Cuma sekedar Indonesia. Jadi Muhammadan. Nah ini kan kalau dituliskan seperti ini. Nun sukun nih. Ini bacanya dengan ini sama nggak bacanya? Sama. Memang seperti ini tulisan aslinya. Aslinya kayak gini. Ini namanya nun sukun zaidah. Kalau nun sukun yang asli, ya nun sukun misalnya yang pertemuan misalan. Nah ini nun sukun. Kalau nun sakinah. Nah ini nun sakinah nih, langsung nun sakinah. Wa tanwin. Tanwin itu sebenarnya nun sukun juga. Bertemu nun sukun dengan lam sukun ini. Kalau ini kan hamzah wasal, ini tidak bisa diangkat. Biasanya kalau di mushaf Madinah ada tanda hamzah wasal. Ya, jadi potongan huruf shad. Nah, kayak gitu. Di atas pasti kalau mushaf Madinah ciri khasnya ini. Setiap lam ta'rif ada hamzah wasal
yaitu bukan hamzah kotok ini, hamzah yang seperti ini. Ini hamzah kotok namanya. Ya, kalau ini hamzah wasal. Jadi bukan berdiri sendiri hamzah wasal. Ya, aslinya adalah al-wasilah. Jadi lamnya al-wasilah. Nah, kalau dibaca demikian bagaimana caranya menyebut Muhammadan al-wasilah? Caranya apa? Caranya ini ngalah silang sukunnya, ini ngalah turun ke bawah. Turun ke mana? Turun ke sini dia jadi. Jadi kasroh ini kebiasaan orang awam itu seperti itu. Di kasroh kemudian lamnya bisa jadi hidup. Kita mau hidupkan sama-sama dia nggak hidup, nggak jadi Muhammadan al-wasilah. Muhammadan al-wasilah gimana caranya? Ini turun jadi kasroh. Dia turun mana? Turun ke turun ini. Ke sukun yang pertama. Jadinya apa? Muhammadanil wasilah. Ya. Jadi Muhammadanil wasilah wa fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil. Nah, itu juga sama mahmudan alladzi wa'adta. Mahmudan, ya, alladzi kan seperti itu. Mahmudan, kan seperti itu. Alladzi mahmudan apa? Kan dalam ta'rif juga alladzi di sini sebenarnya tasydid ya, tasydid sebenarnya ada sukun di situ. Jadi mahmudanil ladzi. Semua berlaku, tapi di dalam Mushaf Madinah tulisan seperti ini. Kalau kita tidak tahu itu hukumnya, maka kita baca seperti ini. Muhammadal ladzi, ya, Muhammadal wasilata. Dari segi makna berubah. Kalau dari segi makna, kalau ada kata dibaca Muhammad. Kalaupun dia tidak berubah, tidak berubah, cuman dia memang menyalahkan juga. Jadi kaidah memang bukan bacaan seperti itu. Karena orang Arab tidak membaca demikian. Orang Arab tidak membaca demikian. Tidak ada makna nyambung. Kan dia masih hidup ini ya, dan mensukunnya. Bagaimana kita bisa langsung masuk ke sini? Masuk Muhammadal, kecuali kalau tidak datang lima. Muhammadal wasilata mahmudal ladzi wa'adta. Amin. Ini harus dipahami. Tidak, makanya sarankan kalau mau baca Mushaf Madinah, tidak apa-apa, silakan dibaca. Tapi nanti kalau bingung, silakan dicatat mana bingungnya. Nanti kalau ada ditanyakan di majelis kita ini. Tapi kalau mushafnya Indonesia, banyak dibantu kecil. Ini ada hukum ini ada bacanya diganti huruf shad seperti ini. Nah, kita lanjut. Dulu kita pernah baca surat apa ya? Al-Infitar ya. Sudah selesai belum ya? Sudah selesai. Jadi kita mau lanjut ke surat apa nih? Al-Lail. Al-Fatihah. Oh, ya. Fatihah sama apa? Suratnya. Al-Lail yang kata. Al-Lail. Baik, kita lanjut aja dulu latihan. Mushafnya disiapkan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ta itu dikubarkan ya, syaitan jadi benar tebal. Jadi benar tebal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanir rajim. Asy-syaitanir
Nyambung ya katanya. Hakama, hakama, sadiqa, 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 qutila, qutila, su'ila, su'ila, rahima, 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 khuliqa, khuliqa, ghafara, ghafara, duriba, duriba, tahura, tahura, alima, alima, itu ya, alima, alima, khasyiya, khasyiya, syakura, syakura, julisa, julisa, hasuna, hasuna, urifa, 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 makanya di sini bukan hidung. Urifa, urifa, kutiba, kutiba, baligha, 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 radiya, radiya, khata'a, khata'a, syahida, syahida, quri'a, 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 futiha, futiha, hafidha, hafidha, dzukira, dzukira. Jadi mensifati setiap huruf. Kalau dia fathah maka terbuka semua. Kalau dia kasrah maka dia turun rahang kita. I. Jadi semua i, bi, ti, kuti, kutiba. Pokoknya kuncinya kalau kasrah itu ingat saja i. I. Kita coba katakan i. I, 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 i. Semua itu adalah huruf-huruf yang kasrah. Huruf-huruf yang kasrah yang tipis, huruf tipis saja. Ya, kuti, kutiba, 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 ba, dan biasakan melafalkan huruf-huruf yang tipis ketika dia berharakat fathah itu dengan tersenyum. Buka, ta, ba, ka. Maka akan terbiasa nanti. Dia pasti tidak akan tebal ketika kita baca Al-Quran. Ya, nanti jadi tebal. Dan alima, bi, alima, buka, alima. Alima. Jadi kita tersenyum aja alima. Ya. Tapi jangan nganga ya. Beda tersenyum dengan nganga. Gitu ya. Nah, itu beda lagi. Kutiba, ba, bukan kutiba, ba, itu sudah beda lagi. Maka kalau tersenyum, insyaallah kita akan dapatkan ya, bagaimana itmamnya, kesempurnaan ketika harakat fathah. Ya, sa, li, ha, na, fa, ba, ya kemudian iya, begitu. Apalagi di sana sya, bukan shin ya, namanya a, la, kemudian seperti ini, da, memang huruf tipis. Baik. Nah, silakan untuk baca dari hakam. Hakama, sadiqa, qutila, su'ila, rahima, khuliqa, ghafara, duriba, tahura, alima, khasyiya, syakura, julisa, hasuna, urifa, urifa, kutiba, baligha, radiya, 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 khata'a, syahida, quri'a, futiha, hafidha, dzukira. Mantap.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakama sodiqo kutila su'ila rohima khuliko ghafar khuliko ghafaro duriba duriba. Jadi kalau huruf bod itu kan dia dari sisi lidah bod amli du. Jadi kalau huruf dal itu du, kalau bod du. Kalau huruf bod du. Nah itu bedanya. Nah, nanti huruf bod dengan huruf bod itu kadang-kadang nanti jadi sama. Tadi ya du, duriba, duriba, bukan du. Kalau du dan du, kali ini du, du, ya buriba, radiya, radi, duriba tohuro alima khosya syakuro julisa hasuna hasuna urifa kutiba baligho rodiya khoto'a syahida kuri'a futiha hafidho dukiro. Nah, jadi huruf dal ini tipis ya, dan pangkalnya kata bukan bu. Jadi jangan bu. Kalau bu nanti jadi kayak huruf bo. Jadi a'udzu jadi bukan bu. A'udzu billahi bu jadi bukan lu. A'udzu jadi tipis. Jadi kita rasakan di pangkal lidah ketika lafazkan lu itu jangan dinaikkan. A'udzu bukan kalau bu jadi tebal. Ini yang tebal, ini keliru. A'udzu billahi dia pangkalnya jangan dinaikkan. A'udzu itu nggak dinaikkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi a'udzu. Jadi bukan a'udzu billahi. Ini biasanya ketika talaki ya masih banyak yang tak lolos di sini nih, di ta'awudz ini, terutama di lafaz dalnya, di lafaz ain sama lafaz dal. Nah itu huruf ainnya tuh sudah kelihatan dari sini dekatnya. Kedengaran tidak? Jadi bukan tapi jadi kita tekan
Lagi kurang sedikit ya, itu kan ke tengahnya. Ingat itu ya. Jadi huruf hamzah itu kan ada di sini ya. Jadi dia pindah. Coba slow motion dulu sepertinya. Ini coba ditekan ini. Kayak tekan jatuh ini. Coba. Itu tuh keluarin ainnya. Jadi ain itu nggak keluar di hidung. Coba keluarin itu. Ainnya saja. Makanya kalau keluar dari sini nanti begitu bertemu dengan ain yang sakinah atau sukun, nanti dia akan mengalir. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, itu tawasulnya tuh di situ. Iyyaka na'budu, kalla saya'lamun, la ta'lamun. A'bud, ma ta'budun. Ya. Saya'lamun, saya'lamun. Coba. Tapi saya. Perhatikan. Jadi walaupun pelan itu keluar tuh. Jadi dia dengar. Coba makin kecil. Tapi jangan makin kecil makin nggak ada ya. Ada terus. Kalau benar ada terus. Dengarin anak dulu. Kita tadi ikuti dulu. Perhatikan. Agak keras sedikit. Gitu ya. Itu tawassulnya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, na'budu. Coba tuh. Na'budu. Lagi. Na'budu. Coba. Lagi. Belum ya. 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 Kurang sedikit ya. Jadi tawassulnya. Jadi kayak memper gitu ya. Itu namanya bainiyah, suara yang panjang. Jadi mengalir, tapi mengalirnya tidak panjang. Beda dengan huruf H. Huruf Ain.
mim am nun an lam al ra al 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 ur il ur al il. Ya. Baik, silakan Pak Adi. Apa sudah itu ya? Jadi tinggal dilatih ya, huruf ainnya dilatih. Langsung Ustaz. Langsung. Hakama, sadiqa, qutila, su'ila, rahima, khuliqa, ghafara, duriba, tahura, alima, khasyiya, syakura, julisa, hasuna, urifa, kutiba, baligha, radiya, khata'a, syahida, quri'a, futiha, hafidha, dzukira. Hafidha, dzukira. Jadi jangan sampai ini apa dia? Ini kadang-kadang banyak yang menebalkan huruf dal ketika dia dhamma. Ketika dhamma ini masalahnya huruf dal itu. Ya, ketika dal maka biasanya da. Ketika kasrah di. Tapi ketika dhamma kadang-kadang nyampur huruf Allah. Nah jadi Allah. Tapi da Dzukira. Jadi jangan kita tebalkan. Jangan kita tebalkan, jangan diangkat pangkalnya. Jakar ya. Jadi huruf dal itu tidak terangkat suaranya ke atas. Beda dengan huruf Allah. Suara itu terangkat ke atas. Terangkat ke atas. Kalau dal ke depan saja. Dzukira. Ada zu, jangan pakai zu. Coba suaranya ke depan kan? Nah, maka dia akan datar. Kalau kita tidak kedepankan suara, maka dia pangkalnya jadi naik. Nah, jadi Kalau ini kita kedepankan suaranya, kemudian pangkal kita naikkan jadi huruf Allah. Tapi beda kan? Dengan Dzukira. A'udzu. Ya, paham ya? Jadi jangan dinaikkan. Suara itu enggak ke langit-langit, suara ke depan. Huruf itu suara itu ke depan. Nah, makanya tidak terangkat. Ya. Jadi ahmaduli tasawwudi sauti ilal hanaki a'la. Jadi tidak terangkat suara ke langit-langit atas inda nutqi bihaqil mustaqim ketika melakukan huruf-huruf apa? Huruf-huruf tipis. Ya. Terangkat tuh suaranya ke atas langit-langit, dia ke depan. Was a ba ta ta ja a. Coba beda dengan huruf sad. So. Dia naik dulu ke atas, naik langit-langit. Suaranya so, ba. Nah, ke depan suaranya ba. Paham ya maksudnya ya? Jadi suara itu ke depan. Suara itu ke depan ya. Bukan gini kan. Ba, ya betul. Ba. Ta. Tu.
ta'awud itu. A'udzu billahi itu jadi tebal. A'udzu zu. Nah, ke depan kan sekarang. A'udzu bukan zu jadi tebal. Ya. Makanya kadang-kadang tidak diluruskan sama syekhnya ketika kita talaki itu. Kenapa? Kita menebalkan huruf dzal. Itu masalahnya. Memasehkan. Ya. Kayak memaseh. Ya, kita menebalkannya. A'udzu billahi ini huruf dzal. A'udzu zu. Jadi kita ke depan dengan suaranya zu. Coba coba antum coba baca coba iya jadi kan ya jangan coba kalau masih ada yang keluar gini berarti masih keliru jangan itu jangan tadi iya seperti ya baik ya lanjut antum mau baca baca Bismillah. Hakama semampunya ya sadiqa kutila la la belum la kutila suki suila rahima nah bapak baca ya kulika ghafara duriba tahura alima khasiya sakura ash coba bukan huruf shi gitu ya ya kenapa Pak? Lanjut aja sakura julisa hasuna urifa kitabuhu kutiba barikha rodiya khota'a syahida kuri'a futiha hafidah zukira. Ya jadi pesan Ustaz perhatian terus ya. Nah, di Mujahidin ada guru yang bisa mengajarkan makhraj sifat belajar. Yang penting ada gurunya dulu. Karena memang pembelajaran makhraj sifat huruf ini harus benar-benar cari gurunya. Karena tidak semua guru Al-Quran itu bisa mengajarkan makhrijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Karena ini sebenarnya bukan bab lanjutan ya. Tapi memang awalnya belajarnya gini seperti itu. Ini kekeliruan sebenarnya di Indonesia ini. Ya, kebanyakan, tadi tidak semuanya. Ya, harusnya mulai dari ini dulu. Ya, mulai dari ini dulu. Dari makhraj, sifat huruf, lalu nanti lanjut ke latihan. Yang tidak kita inginkan apa? Nanti setelah anak kita bisa membaca, mereka makhrajnya nggak karuan, ya sifatnya nggak karuan.
sayang apalagi dia sudah nanti banyak hafalan, sudah banyak baca, tapi masih jauh dari harapan sebuah kefasihan di dalam huruf-huruf hijaiyah. Ya. Jadi jangan kita berpatokan atau kita mendirikan sebuah ma'had tujuannya adalah menghafal. Jadi mendirikan ma'had gitu ya, ma'had hafidz Quran, mau masuk langsung hafalan, banyak hafalan. Ini sebenarnya tanggung jawab gurunya juga nanti. Ya. Dia yang mementingkan hafalan, tapi tidak mementingkan bagaimana kualitas bacaannya. Nah itu sebenarnya yang harus diperbaiki sebenarnya. Ma'had hafidz Quran, terutama di Indonesia, walaupun tidak semua ya. Yang ada beberapa itu sudah mulai memahami, jadi memperbaiki tata cara. Ya bukan banyak hafalan, tapi perbaiki bacaan. Karena Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya, bukan paling banyak hafalannya. Nah itu yang perlu kita ingat dan kita ketahui bahwasanya yang menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya. Ya, bukan yang paling banyak hafalannya. Kalau banyak hafalan banyak yang hafal. Jadi bacaannya yang bagus sedikit. Gitu. Jadi kita harapkan apa? Bacaan kita mungkin juz 30 saja kita hafal gitu. Tapi kita benar-benar mendalami benar gitu. Makhrajnya, sifatnya kita baca. Ya sesuai dengan hak mustahak huruf. Gitu kita baca memang itulah hasil yang diinginkan. Pencapaiannya adalah untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita mensifati bacanya bacaan Nabi sebenarnya. Kita lagi mensifati bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita lagi sedang belajar tanpa atas dasar apa? Atas dasar hukum, atas dasar dalil. Ya. Kalau kita dalam pelajaran ilmu hadis ada sandaran kita Al-Qur'an wa sunnah, Al-Qur'an hadis sahih. Tapi kita baca Al-Qur'an itu demikian, sandarannya ke siapa? Kita baca Al-Qur'an. Kita baca seperti ini sandaran ke siapa? Ya. Maka ada sandaran. Ya, makanya ketika mencari seorang guru juga harus memilih kita, karena nanti bacaan kita sandarkan ke dia. Gitu. Kalau seorang guru tidak paham dalam masalah makhrajul huruf, sifatul huruf dan ahkam tilawah, maka dia nanti bertanggung jawab dengan generasi setelahnya yang dia ajar. Begitu. Ya. Yang pertanggungjawaban riwayat. Kalau dalam ilmu riwayat itu ada namanya pertanggungjawaban riwayat. Kita ngambil sanad ke seorang guru, kita nanti membaca dan mengajarkannya gitu. Nah, nanti pertanggungjawabannya itu bersambung gitu. Kita mengajarkan dari apa yang kita dapat dari guru kita. Murid kita dapat dari kita. Ya, murid kita dapat dari apa? Dari dia belajar dari kita terus menerus seperti itu. Ya. Tapi kalau yang diajarkan sesuatu yang tidak benar, yang tidak tepat, maka itu pertanggungjawaban. Apalagi dia tidak punya riwayat sama sekali. Dia cuma hanya katakanlah belajar, ya. Belajar dari sebuah lembaga atau belajar dari buku. Nggak pernah mencari seorang guru, ya, yang benar-benar berkompeten di bidangnya seperti itu. Ya, walhasil ya banyak kita temukan. Makanya kenapa setiap kali dulu anak mengajarnya, terutama untuk anak-anak, mesti anak tanya bagaimana bacaannya. Ada yang orang tuanya katakan, ini Ustaz sudah berkali-kali khatam, gitu ya. Oh iya, anak itu tidak peduli mau khatam 1000 kali, yang penting bacaannya bagaimana. Setelah lihat bacaannya, Insya Allah ya, masih jauh dari harapan. Seperti itu kan sayang, memang khatam berulang-ulang, tapi bacanya kurang tepat. Apalagi tidak belajar. Kalau belajar masih bisa dapat 2 pahala. Ya. Pahalanya dapat lahu ajran. Ya, wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Itu dapat 2 pahala bagi orang belajar. Kamu belajar bagaimana dapat? Yang dapat muhsin apa? Afim. Baca Al-Qur'an senantiasa berdosa. Nah, gitu. Ya, kita tidak akan demikian, tapi kita paling minim muhsin
ma'dzur. Orang baca Al-Quran dapat uzur karena kesalahannya dalam apa? Nah, dalam rangka dia lagi sedang menuntut ilmu, lagi belajar dia tuh. Kalau ketemu kesalahan, ada uzur bagi dia. Apa? Ada salah dikit, ada uzur. Wa yatata'abu fi wa huwa 'alaihi syaqun. Nah, itu dapat di situ. Tidak dijawab. Orang yang tidak mau belajar, tidak peduli, pokoknya aku ngertinya ngene, wah gitu. Tidak bisa seperti itu. Itu masuk dalam kategori muhsin afid. Tapi yang kita harapkan adalah menjadi muhsin ma'jur. Baca Al-Quran senantiasa berpahala. Nah inilah ya. Belajar makhraj, belajar sifat, tunaikan. Jadi jangan ini ya, Ustaz Abu Roya itu buangnya gitu. Bukan itu ngajarin. Kalau kita nanti sudah dapat, paling enggak kita ngerti. Oh teorinya kayak gini. Oh kalau kayak gini. Akhirnya apa? Walaupun kita ini tidak lancar ya, katakanlah tidak begitu fasih, paling enggak ada yang baca keliru, kita tahu ini keliru, ini tebal ini bacaannya, ini kurang tipis. Nanti bisa komentar sendiri, apalagi jadi makmum. Tapi jangan ini ya, maksudnya ketika jadi makmum, mentang-mentang sudah punya ilmunya, nah siap-siap nih, ini apa kesalahan imamnya? Jangan kayak gitu, itu juga tidak baik. Ya maksudnya, ya kita sholat saja. Tadi begitu ada bacaan surah Al-Fatihah, kayak gitu. Ya Allah lanjari, sudah apa yang harus kita lakukan? Oh ternyata nggak ada lanjari tadi banyak bahan khofinya, ya sifatnya nggak sempurna ini segala macam. Akhirnya kita konsentrasi, khusyuk kita di bacaannya. Ya, gitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu ya, oh dia nikmati lagunya aja, sekali lagunya seperti itu. Ya. Jadi bukan itu harapannya. Baik, tarik ke depan. Hakama Ha, ya. hakama Masih kotor. Ha, enggak masih kotor. Ha, coba. Jangan ha dulu. Ha. Masih ada kotor. Ha. Masih ada kotor sedikit. Jangan masukkan makhrajnya kok. Ha. Itu masih masuk makhraj. Jadi Pak Imam itu sebenarnya awalnya sudah benar. Itu kedorong makhrajnya kok. Jadi mundur ke belakang. Perhatikan ini yang keliru. Tidak usah, jadi langsung ke tengah aja. Ha. Jadi jangan mundur ke belakang. Ha. Nah itu karena mundur itu. Iya, karena mundur makanya jadi tersentuh makhrajnya kok. Nah, gitu ya. Awalnya benar. Tapi ya terasa ya. Nah, itu masih masuk semua. Cuman butuh latihan aja. Ya. Ayo lanjut. hakama sodiko utila suila rohima Rohi. Sama ya. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Ada yang mengatakan ketika hu ya, hi itu kayaknya susah, tidak sama aja. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Hu, ha-hi sama aja. Rohima, rohi, rohima. rohima Enggak apa-apa. rohima duliko huliko afaro Allah. Ya. Ghafaro duriba duriba tahura alima
kho khosya Yang mana dibaca? khosya sakura Sha. sha sakura Sha. sha sakura julisha Kan sha. Sa. sa julisha La sha. sha Jadi huruf sin seperti itu. Huruf sin itu ujung lidah di bawah bagian gigi ya. Kemudian dirapatkan. Sa. sa Sa. sa Sa. sa Julisa. julisa Nah, coba. julisa Lagi. julisa Nah, sa. Tipis saja. sa Sa. sa Sa. sa Julisa. julisa Nah, Julisa. julisa julisa sakura Julisa. Julisa. Sa. Sa. sa Sa. Sa. Seperti kayak dari kepis. Sa. Sa. sa Sa. Ya. sa Nah, Julisa. julisa Jadi. julisa julisa Ya, good. sakura hasuna urifa urifa Jadi huruf ain itu, jadi a, ain, au. Jadi au. Jadi keluarnya dengan au. Baru dari sini au. A, ai, au. Urifa. Tekannya di sini memang. Memang kan hurufnya di sini. Urifa. Berarti belum dapat di sini. Belum dapat. Jangan tekan di sini. Ya, hampir dikit lah ya, hampir dikit. Nanti dilatih keluar dari sini. Nah, Kutiba baligho Rosia ru roja khotoa jangan ditashil kan ya, itu jadi kayak tashil hamzah. Jadi khotoa bukan khotoa, khotoa itu tashil namanya. Ya, khotoa. Makanya di lafaz jamiyun itu tashil pada hamzah kedua. Harusnya kan jamiyun, tapi lafaznya hamzah kedua jadi tashil. Jamiyun, jami, tapi tidak berlaku di sini. Ini apa? Tidak ditashil. Khotoa seperti itu. Lagi lagi ya pakai ain ya khotoa ya, jadi jangan khotoa jadi tashil. Lagi seperti Sahida lagi Sahida Syahida Kuri'a Futiha Futiha Hafidho Dho hafidho
hafidho, dzukiro, Enggak du. dzukiro, Dzukiro. dzukiro. Barakallahu fikum. Nah, ini ya. Oke. Ini kayaknya baca Al-Quran itu gampang, tapi tidak gampang kan? Tidak gampang. Mudah, tapi tidak bermudah-mudahan. Jadi memang kita harus ilmui dari setiap huruf-huruf yang kita baca itu. Ya, agar menghasilkan bacaan yang apa dikatakan para ulama qiraat, ya, bi afsahil lughati. Membaca dengan bahasa yang paling fasih, ya, paling fasih. Jadi bukan fasih lagi, tapi bi afsah. Afsah itu adalah paling. Ya, af'alu. Ya, wazannya itu af'alu, afdalu, afsah. Afsah. Paling fasih. Gitu. Akbar, paling besar, maha besar. Kita baca tidak tanggung-tanggung diperintahkan di afsahil lughati dengan bacaan yang paling fasih. Bagaimana caranya? Riyadhatul lisan wa du'a. Ya. Dengan latihan lisan, latihan mulut dan berdoa. Ya. Itulah kuncinya. Karena ini kan kalamnya Allah. Maka Allah lah yang memberikan kemudahan kita untuk membaca itu dengan baik dan benar serta tepat daripada hukum-hukumnya. Ya. Baik, ayo kita baca surah Al-Fatihah. Kita cukupkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Hina. A'udzu billahi minatipis. Yang minasyaithanir. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ditarik dia. Karena itu ada apa? Lazim ya, bertemu mad dengan tasydid. Mad bertemu tasydid maka lazim. Lazim apa? Mufaqqal. Ya, dalam apa? Dalam kalimat, dalam kata
kalim. Kalim. Maka dikatakan mad lazim mutsaqqal kalim. Seperti itu. Ya. Jadi begitu as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim boleh bertiga 'alaihim yang kedua. Sebenarnya bertiga 'alaihim yang pertama juga boleh, cuma riwayatnya lain. Riwayatnya lain. Tidak mutlak, maksudnya bukan wajib menyebabkan orang dosa bertiga 'alaihim yang pertama. Boleh. Siratal bisa baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh saja. Cuma ini bukan bacaan Imam Asim. Imam Asim itu imam dari Kufah. Ya, imam dari Kufiyun. Imam dari Kufah. Seperti Imam Asim, Imam Hamzah, Al-Kisai, Khalaf. Itu bacanya tidak berarti dia 'alaihim yang pertama. Tidak berarti dia 'alaihim, tapi lanjut sampai selesai. Seperti itu ya. Tapi kalau berhenti di situ ya silakan, tidak apa-apa. Tidak menjadi dosa. Oh kalau saya umrohnya dosa berhenti saja. Apa yang dosa? Ya, boleh. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sana napasnya tidak kuat. Ya. Tapi kalau saya dengar di kebanyakan imam itu paling berhenti di sini, Ustaz. Ya. Jarang saya dengar, jarang Ya. yang lanjutkan itu jarang. Ini pertama mungkin napas tidak kuat, kedua memang tidak tahu riwayahnya, ya, nggak paham dia kenapa berhenti di situ, itu, ya antara dua itu, ya dia tidak kuat napas atau dia tidak mengetahui itu riwayah aslinya demikian. Apalagi yang ngulang kan biasanya kan kalau Pak Adi kan sampai apa? Alai. Ya, itu sebenarnya kenapa berhenti di amalan kedua itu untuk menyelamatkan bacaannya kiranya Imam Asim itu tadi. Itu kalau saya jamaah di mana-mana itu yang umum ya, umum sekali ya. Ya. Berarti saya Ya, di sini baru woi. Ya, itu karena belum paham ya. Itu belum paham antara dua. Ya, napas tidak kuat, yang kedua memang belum paham. Kalau sudah belajar qiraat, insya Allah tahu. Kalau yang Masuk saya ya. Kalau dia di ini Quran Indonesia ini, katakan Indonesia itu di 'alaihi pertama itu ada lam alif kecil, di atas lam alif kecil itu kan tanda tidak boleh berhenti. Apa seperti itu Ustaz? Itu dobat gitu ya. Sekali lagi kita katakan dobat. Dobat itu bukan kemutlakan. Karena dalam dobat yang lain, karena kita pakai dobatnya Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, Abu Dawud ya, Ad-Dani kalau tidak salah Indonesia. Tapi kalau di dobatnya standar internasional pakai Abu Dawud kalau tidak salah seperti itu. Jadi antara satu dengan yang lain dobatnya itu berbeda. Ya. Jadi yang dikatakan baiknya berhenti di sini, ya, atau lanjut lebih afdal seperti itu. Kecuali di tanda-tanda yang memang kesepakatan itu memang seperti, terutama di di tanda wakaf lazim. Nah, kayak gitu, itu wakaf lazim. Di musamarah itu wakaf lazim. Ya, baik itu dobotnya Madinah, dobotnya Ad-Dani maupun Abu Dawud. Itu sama. Ya, wakaf lazim berarti kita harus wakaf di situ. Tidak boleh lanjut. Nah, kalau itu wajib berarti harus wakaf di situ. Tapi kalau di tanda-tanda yang kayak lam alif seperti itu, ya, lanjut lebih utama seperti itu. Itu tidak ada hukum dosa apa-apa. Kalau mau lanjut, mau selesai itu, kalau bukan apa saja. Kalau lihat di penjelasan ini jawaban ada penjelasan terkait wakaf. Lam alif itu kalau tadi mem wakaf lazim Ustaz ya. Itu kan mesti berhenti gitu kan. Ya, Mesti ya. berhenti gitu. Kalau lam alif di sini keterangan dilarang berhenti. Nah,
dilarang itu kan istilah kalau bahasa kita, ya bahasa kita itu kan dilarang merokok, tapi orang merokok aja. Sebenarnya tidak ada, itu kurang tepat bahasa demikian. Makanya dibedakan mesti dengan dilarang. Sebenarnya enggak tepat ya, itu mesti kurang tepat aja ya. Jadi bukan dilarang. Memang tidak ada hukumnya memang. Tidak ada hukumnya. Karena di zaman dahulu kalau kita lihat mushaf tidak ada dobotnya itu. Dobot tidak ada, titik enggak ada, apa harakat tidak ada. Ini itu kan itu ijtihad saja. Ijtihad saja. Karena apa? Menyangkut dengan kesempurnaan sebuah kalimat. Makanya ada pelajaran di dalam syarat-syarat tilawah itu waqaf wa ibtida. Kapan kita waqaf, kapan kita ibtida, kapan kita berhenti membaca, bacaan kita berhentikan, kapan kita pasnya memulai bacaan tersebut. Ibtida namanya. Waqaf wa ibtida itu ada pembahasan sendiri dalam kitab para ulama qiraat. Ya, pembahasan tentang waqaf wa ibtida. Ya, makanya itu ijtihad saja karena masing-masing nanti mushaf ada tandanya beda. Ahsannya di sini waqafnya. Ibtidanya di sini. Mushaf yang lain ada waktunya bagusnya di sini. Ya, begitu ya. Jadi beda-beda. Mari kita mengikuti. Ya terserah, tidak jadi masalah. Nanti jangan yang hidup. Kamu tuh salah ini yang tepat. Tidak ada seperti itu. Ya. Jadi kalau mau lanjut silakan. Kalau mau kadang-kadang misalnya napasnya tidak kuat berhenti kadang-kadang. Tapi kalau misalnya lafaz itu lafaz sempurna yang bagus, boleh berhenti di situ. Maka nanti insya Allah anak akan jelaskan tentang macam-macam waqaf. Ya, ada yang darurat, boleh ketika nafas tidak kuat, di mana dia berhenti. Ya, itu ada ilmunya. Nanti akan jelaskan. Tapi kita ini dulu. Iya. Jadi kita apa? kita kuasai ini, insya Allah. Karena itu masuk dalam syarat-syarat tilawah. Syarat-syarat tilawah kan ithamul harakat, makharijul huruf, sifatul huruf, waqaf wa ibtida, ahkamul tilawah. Nah, ini masuk ya. Masuk. Ya. Makanya itu sebenarnya ijtihad saja, ijtihad ya para ulama ya untuk memberikan pandangan demikian supaya bacaan kita itu sempurna. Misalnya kita sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam hal ini artinya kita gitu ya, berarti dikit kayaknya nggak cocok gitu deh. Jadi misalnya seperti ini, sehubungan dengan pemberitahuan gitu ya, sehubungan dengan masih kita di situ ya, orang lebih seperti itu, jadi nggak tepat. Maka dengan ini kita nyatakan, kitanya berhenti di situ, cocok nggak ada? Nah, kalau di sini saya itu sama gitu ya. Allah a'lam bishawab. Baik. Berikutnya. Akhiri. Nah, yang penting Fatihahnya dilatih terus. Dan nanti kita ada sesi nanti kita satu-satu nih. Kalau tadi baca jamak aja. Nanti bahas Iya. Bisa. Ada yang ditanyakan? Cukup ya, aku tidak ada. Nah, akhirnya semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kebenaran mutlaknya Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan telah berjalan berbeda dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa naf'ati bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.